barusan. Ada yang baru pertama kali ketemu? Iya, Pak. Yang mana coba kanan? Saya tuh orang Bogor. Orang Sukabumi ya? Sukabumi apa? Sebelum ini ngajarnya di situ YPHB. Boleh tiap hari lewat sini. Ya, YPHB. Lulus kapan? Oh, udah lama. Saya cuma di setahun terakhir. Ya. Kenapa? Dan terus lahir di Bogor, di Melania. Tahu Melania? Sekolahnya di seberangnya Mardi Waluya. TK sampai SMP. SMA-nya di Mardi Yuwana Situ Sukasari. Udah lulus sampai Bogor, sampai SMA di situ. Barulah memang keluar Bogor. Pulang lagi ke Bogor 2017. Ya. Tapi aslinya orang sini ya. Akamsi. Apa akamsi? Warlock. Wagal. Ibu emang G40 ya. Baik, insya Allah. Bismillah. Baik, judulnya dikasihnya harta yang berkah. Ya, insya Allah kan udah hafal semuanya ya. Apa itu berkah? Berkah itu ziyadatul khair, betul. Yang secara bahasa berarti artinya bertambah-tambahnya kebaikan. Ya. Nah, tapi orang-orang saleh terdahulu kalau ngejelasin berkah itu banyak tuh definisinya, ya. Sebentar, sabar, ya. Sabar. Oh, itu kan? Coba softes. Masih kedengeran ya? Biar Allah yang masukkan suara ini ke hati bunda-bunda semuanya. Dan mau berucap sebagus apapun, kalau Allah tidak masukkan ke hati, tetap aja tidak ada perubahan ya. Jadi aslinya sih sebetulnya bukan masalah siapa yang berbicara. Syukran Ustaz. Aslinya bukan masalah siapa yang berbicara ya, tapi kita juga selain apa yang dibicarakan, kita juga mau nggak menerima nasihat ya. Kadang-kadang hati yang masih merasa bersalah itu tanda hati yang masih hidup ya. Hati yang masih bisa ngerasa malu, ngerasa punya salah, ngerasa kenapa teh ini? Iya, berarti sinyal kejauhan. Apa perlu geser sedikit? Nempel wae, Pak. Ya. Insyaallah. Ya udah, ya. Hati yang masih bisa ngerasa bersalah adalah ciri hati yang masih hidup. Nu eta we. Istilah udah, semoga Allah yang masukkan ke hati kita. Tadi kita baru sampai bahasan tentang berkah, ziyadatul khair, bertambah-bertambahnya kebaikan. Dan ini berlaku dalam setiap aspek ya. Dalam urusan waktu, urusan ilmu, urusan harta. Walaupun kita judulnya fokus di harta, tapi kalau sudah bicara berkah itu nggak cuma di harta aja ya. Bisa di berbagai macam. Kayak contoh, kadang kita pernah tidak bertanya, ya Allah, hidup saya sudah Engkau ridhoi belum ya? Atau hidup saya tuh sudah jadi berkah atau kebaikan belum ya? Ya, kan salah satu caranya lihat kesehariannya harus jadi berkah, jadi kebaikan. Ya, salah satu ciri yang mungkin paling lebih gampang dilihatnya adalah lihat waktu kita dalam sehari itu cukup nggak untuk semuanya. Contoh ya. Karena senganggur-nganggurnya orang dan sesibuk-sibuknya orang, satu harinya sama kan? 24 jam, nggak ada yang beda, pasti 24 jam. Sama-sama perlu tidur, sama-sama perlu istirahat, perlu makan. Tapi ada orang yang 24 jam sibuk. Dari gelap sampai gelap nyari duit misalnya. Tapi kalau Allah tidak ridho, nggak
Itu cukup buat semuanya. Ibadah gak keteter, waktu buat keluarga ada, waktu buat anak-anak ada, waktu untuk mencari nafkah juga ada. Kayak perhatikan guru-guru kami waktunya sama 24 jam. Tapi benar-benar jadi manfaat kebaikan semuanya. Dimulai dari bangunnya saja jelas lebih awal ya. Kalau keseharian beliau-beliau ya, kita bisa rangkumkan dan mudah-mudahan kita bisa tiru ya. Pertama jelas bangun sebelum subuh ya, untuk jadi mengawali hari itu dari pertama awal ya sudah dengan sholat malam dulu. Masih malam memang itu ya, walaupun kadang disebutnya dini hari, tapi secara fikih ya sebelum azan fajar, azan subuh, secara fikih masih malam. Diawali dari malam. Setelah malam, memang kalau cara Nabi tidur itu kita ambil contoh Nabi dulu aja ya, karena beliau manusia yang paling berkah. Nabi tidur itu pada 3 waktu, ingat tidak? Tidur yang pertama itu setelah selesai Isya. Jadi kalau misalkan gak ada urusan yang mendesak, mepet, darurat untuk jadi manfaat lebih baik, beliau tidak suka masih bangun setelah Isya. Pasti segera istirahat. Kapan bangun selanjutnya? Oh, diatur dalam Al-Quran. Ya, contohnya di surat 73, surat Muzammil. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Ya, Rasul kapan bangunnya? Bangkit, bangun min laila, dari sebagian malam, illa qalila, kecuali cuma sedikit. Ya, kapan bangunnya? Nisfahu, setengahnya. Jadi Nabi mah tengah malam udah bangun. Atau kurangin sedikit, awin dusminhu qalila, atau kurangin sedikit jadi sepertiga malamnya. Karena kadang kita kalau mau jujur hebat yuk ngikutin Nabi, tapi Nabinya tengah malam sudah bangun, kita tengah malam masih bangun. Bedanya tipis ya. Sudah bangun dan masih bangun. Ya. Itu pertama. Tidur yang kedua, Rasul itu justru setelah tahajudnya beliau tidur dulu. Nanti bangun lagi waktunya sholat subuh. Ya. Mendengarkan azan. Ya, memang di hadis yang lain, contoh di hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya puasa yang paling dicintai puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sampai kapan? Sampai wafat. Ya, sampai meninggal. Sholat yang juga sholatnya dicintai sebagaimana cara sholatnya Nabi Daud alaihissalam. Kok sholat Daud tuh gimana? Sehari sholat, sehari enggak. Sehari sholat, apakah kayak gitu? Bukan ya, jangan salah kaprah. Tapi kalau misalkan Nabi Daud itu beliau bangun di setengah malam, lalu tidur lagi di sisa malam. Bangun di sepertiga malam, sholat, lalu tidur lagi di 1/6 sisa malamnya. Ya, jadi ibarat ya bangun misalkan jam 2
Ya. Padahal cara untuk mengetahui itu hadis sahih atau tidak mesti dicek sanadnya. Kalau misalkan sanadnya aja misalkan tidak ada, ya kita bingung ini. Karena orang, saya tinggal nulis, ini tembok kosong nih. Saya tinggal ambil spidol, tulis barang siapa ngupil terus akan masuk surga misalkan. Di bawahnya saya tambahkan HR Bukhari coba. Karena kan mudah kan orang, kan ya hati-hati ya. Kan ya, dan ini salah satu ilmu yang sudah cukup banyak hilang ya. Maksud bukan hilang sih, tidak banyak orang yang mempelajarinya lagi, ilmu mustalah hadis ya. Maka lanjut, setelah sudah duha lalu sholat rawatib ya. Di riwayat yang lain menyebutkan barang siapa sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, Allah bangunkan istana di surga untuknya. Itu juga ada riwayatnya. 12-nya yang mana nih? Yang rawatibnya. Kalau 12 berarti tinggal tambahin 2 qobla subuh, terus sebelum dan setelah zuhurnya 2 misalkan, itu udah 6 kalau sama subuh. Lalu tambah misalkan qobla asarnya 2, itu boleh ya. Lalu setelah maghrib, setelah isya. Cuman ada beberapa riwayat lain menyebutkan kalau buat yang laki-laki, ba'diyah maghrib sama ba'diyah isyanya Nabi itu nggak di masjid, tapi pas sudah pulang ke rumah. Gitu. Boleh sih kalau mau di masjid gimana? Boleh, silakan. Tapi kalau Nabi di rumah. Ya. Karena Nabi itu kebiasaan kalau sunnah disembunyikan sesembunyi-sembunyinya, tapi kalau yang fardu kelihatan orang untuk jadi dakwah. Ya. Karena repotnya kalau orangnya cuma 5 waktu doang, nggak pernah yang sunnah, jadi nggak ada ibadah yang sembunyi-sembunyi. Makin nggak punya ibadah sembunyi-sembunyi, makin susah ikhlas. Karena cara latihan untuk membuat diri makin ikhlas harus punya ibadah yang sembunyi-sembunyi. Ya, sembunyi-sembunyi. Nah, itu bisa dilakukan, insyaallah. Lalu 5 waktu jelas sudah. Kalau misalnya ditambah puasa, ya sudah bagus, alhamdulillah. Baik kalau jalanin puasa Nabi Daud, toh itu juga keren. Tapi standar seorang mukmin itu dalam sehari standarnya 40 rakaat. Berapa? 40 teh apa aja kok? Misalkan 17 wajib, ditambah tahajud dulu misal. Kalau tahajudnya 11 sudah 28 ya. Terus sholat rawatibnya 10 rakaat aja ya, maka udah 38. Tinggal tambah duha 2 rakaat lagi ya, tinggal tambah. Kalau duhanya udah dibanyakin, nanti misalkan rawatibnya berkurang, ya sudah tetap mungkin. Tapi kalau mau dilakuin lebih ya lebih baik ya. Saat mungkin yang paling juga harus dicatat, semua sholat fardu ada qobliyahnya.
definisi miskin tuh yang ya tetap masih punya penghasilan tapi kurang. Ya. Kok gaji saya sebulan cuma 2,5 juta, tapi alhamdulillah pengeluaran sebulan cuma 1,2 juta, masih punya tabungan. Bahkan definisi kaya menurut Nabi sederhana. Kalau dia punya makanan untuk dirinya hari ini dan esok hari, dia orang kaya. Sesederhana itu. Ya. Dan kadang kalau kitanya ngerasa kaya itu harus punya rumah dulu, mobil dulu, kitanya aja kurang terus. Ya. Bukan berarti nggak boleh punya. Tapi kalau misalkan nyampe itu dijadikan tujuan utama, padahal itu cuma bonus, nanti repot, capek. Ya. Oh, berarti boleh nggak duha biar kaya? Boleh. Baca al-waqiah biar kaya? Boleh. Boleh. Tapi bonus jangan jadi tujuan utama. Terus bagus, alhamdulillah mintanya masih kepada Allah. Tapi tolong diteruskan sampai ada hari di mana kita merasa bahwa alhamdulillah ya Allah saya bisa duha, ini yang lebih baik. Ini yang merupakan nikmat yang lebih besar daripada sekedar tokohnya amin. Kok kelilit utang, sholat tahajud, boleh nggak? Boleh, silakan. Bagus, mintanya masih ke Allah daripada pinjam lagi ke riba-riba yang lain, mesti bagus. Ya. Tapi terusin sampai nanti ngerasa saya bisa tahajud, ini ternyata ini nikmat yang lebih berharga daripada aku sekedar lunas utang. Ya. Terusin. Makanya boleh sekali lagi ya. Oh, sahabat-sahabat juga dulu banyak yang kaya kok. Tapi kita berani bilang, kita bicara kaya di zaman mereka tersebut itu bisa dibilang kaya itu hanya efek samping. Hanya apa? Efek samping. Karena dari awal yang dituju Allah, selagi Allah suka, ya udah bonusnya. Namanya ngejar yang punya dunia, ya dunia kayak ngikut lah. Kita dekat sama wali kota aja kadang berasa enak gitu. Nggak usah gitu, dekat kenal sama orang yang orangnya ini kenal sama orang di Dukcapil, bikin KTP cepet bu. Segitu teh bukan kenal pejabatnya, tapi kita ngerasa dapat kebaikan kan dari situ. Ya, apalagi ini dekat sama yang punya dunia. Punten alasan, karena saya baru aja ngalamin KTP teh Yuda teh hilang, berikut kakaknya. Gimana ya? Taunya minta tolong, oh ada yang bisa gini. Belum nyampe setengah jam, ini udah jadi. Hah? Cepet amat. Ya. Pertanda kita masih punya jantung. Ya. Alhamdulillah. Sama pertanda apa lagi? Telinga kita sehat. Ya. Apa-apa teh kudu disyukuri ya. Ibu mules bersyukur tidak? Bersyukur. Mules itu sinyal yang sempurna bagi kita untuk buang air. Bayangkan manusia tidak diberi fasilitas mules oleh Allah. Ngomong-ngomong, meeting, ceramah bau gitu. Karena nggak ada sinyal, tahu-tahu los. Dulu ya jadi bahas gini. Maaf ya, majelis santai. Ya, insya Allah sinyal itu terjadi kebaikan ya. Ya Allah, sepupu waktu itu nggak bisa kentut, dibawa ke rumah sakit 8 juta aja bayar. Lebih bisa kentut. Coba kita mah berat tuh nyari, apalagi kalau udah di rumah, seolah filternya lepas gitu. Tapi coba melihat Allah maha ya. Di udara ini ada sekian banyak kandungan ya. Tidak hanya ada oksigen, ada hidup batu dan segala macam.
nasinya beberapa centong, sama kangkungnya satu piring sendiri. Makan pun nunggu cekung dulu perut. Ya. Jadi tetap aja begitu dilihat, aduh pengen dimahalin tapi cuma nasi sama kangkung, ya udah tetap 3.500, murah kan? Sebetapa kagetnya saya ketika mohon maaf, bentar balik lagi ke kotoran. Pas buang air bentuknya masih kangkung. Gitu ya. Udah jangan bahas itu lagi. Mohon maaf ya, beginilah kalau ya namanya juga bukan kiai ya yang ceramah ya. Sudah ternyata ya Allah, Masya Allah. Tapi maha baiknya Allah, tetap saja apapun bentuknya keluar dan aslinya tetap diambil rezeki. Asli bicara makanan itu sebetulnya hanya bicara perbedaannya cuma 5 cm. Mau itu tempe atah atau oncom sekalian, ampas tahu, sama stik yang harganya 1,5 juta, asli bedanya cuma 5 cm. Nih di lidah doang. Coba udah masuk ke dalam, pas di lambung, beda gitu rasanya. Sama. Tarik lagi, keluarnya masih bau kan. Kecuali ini restoran mahal begini, kelebihannya apa? Dijamin gak akan bau. Wah kayak gitu kan beda cerita ya. Tapi dah asli bau kene. Malah lebih gak bau kalau kita makan sayur terus, bener kan? Makin banyak makan daging bau tuh. Kenapa jadi bahas ini? Maaf ya. Asli lah rezeki. Kita bicara harta yang berkah mulai asik ya. Harta itu bu aslinya ya Allah benar-benar sudah Allah jamin bahkan sebelum kita lahir. Ingat hadis Arba'in nomor 4 yang dari Abdullah bin Mas'ud. Al-Qamaqala Rasulullah Muhammad SAW bercerita yang maknanya nyeritain kita di dalam perut 40 hari sebagai nutfah, setetes mani, 40 hari selanjutnya sebagai alaqah, segumpal darah, 40 hari selanjutnya sebagai mudghah, segumpal daging. Jadi total 120 hari, 4 bulan. Setelah 4 bulan barulah ditiupkan ruh. Makanya kalau misalkan secara fikih, kalau janinnya sudah keguguran di atas 4 bulan, wajib diperlakukan seperti manusia. Dimandikan, dikafani, disolatin, dikuburin ya. Tapi kalau di bawah 4 bulan tidak seperti itu kan pun tidak apa-apa ya. Maka termasuk ketika ditiupkan ruh adalah ditentukan rezekinya. Makanya kadang kalau misalkan kita mikirin rezeki sampai terlalu segitu takutnya, sampai otak kita ngebul, mau kabel kebakar ya. Dulu waktu otak kita belum jadi aja rezeki tetap datang. Kan anak janin mah belum bisa sholat, belum bisa kerja, tapi ibu kita makan apapun jadi tersalur rezekinya otomatis lagi. Pernah nggak ngeliat kalau coba disuruh ngatur sendiri, ada ibu-ibu tuh lagi kiu, ibu lagi apa bu? Diam kok. Ini saya lagi ngarahin vitamin A dari wortel nih, pas baru nyampe usus. Saya lagi berusaha nyerap vitamin A, tuh kan kelewat, harusnya belok ke janin tuh kok. Jangan ganggu kok. Enggak, kita makan terus maksiat pun tetap diaturin, yang bernutrisi diarahinnya kemana, yang harus jadi ampas kebuang, tuh nyambung ke situ lagi. Tapi tetap diaturin. Wah itu pengaturan yang luar biasa. Udara juga tadi seperti itu. Mantap kan? Dulu ada orang soleh ditanya, siapa Allah itu bagimu? Beliau menjawab, ialah yang tetap memasukkan udara ke dalam ruanganku padahal aku bermaksiat di dalamnya. Allah, segitu baik. Ya, itu satu. Ya, maka asli tetap Allah atur bicara tentang rezeki. Ibu, di situ. Ini ada botol air ya. Semua masing-masing ibu pegang botol air. Jarak ibu dengan botol air
Full amin. Gratis kan? Enggak. Ya, diminum. Ya, aman. Terlahir tadi si bayi tidak ada asinya si ibu. Allah ciptakan sapi. Sapi makan apa? Rumput, tapi keluar susu. Coba kita makan rumput, jadi penyakit. Boro-boro keluar susu. Ya, jadi susu. Ya, diaturin. Vitamin dan mineral banyaknya di tanah. Gak mungkin makan tanah. Tapi buah-buahan yang bijinya kita buang ditaruh di tanah, tumbuh tuh, nyerap nutrisi dari akar, ditaruh di cadangan makanannya di buah-buahan manis, tinggal ketik. Bayar sih kalau di swalayan ya. Bayinya nggak ada, ibunya nggak ada ASI, ada sapi. Sapi yang susunya ada di Indonesia, ternyata sapinya nggak di Indonesia. Ternyata jauh di Swiss, di New Zealand, di mana tuh? Gigirin Ciamis sebenarnya. Jauh nyampe ke sini. Coba lebih hebat mana? Bayi yang datengin sapi atau sapi yang datengin bayi? Bukan sapinya sih, tapi bukan susu, air susunya. Susunya mana nempel sama sapinya? Ini bayinya dijejelin gitu ya. Maaf ya digoceng biar ibu segar ya. Diaturin. Kemarin juga ke pabrik Bogasari kajian, pabrik tepung. Klien terbesarnya mie instan, tukang-tukang kue, gorengan. Saya tanya ladang gandumnya di mana, suplai tepung tiap hari segitu banyak. Satu di Australia, dua di Kanada. Jadi ibu tiap kali makan gorengan impor ya dari Kanada. Gandumnya gaya sih. Berarti aslinya ibu lebih lidah bule daripada bule yang asli. Tiap hari gorengan soalnya. Ya, benar-benar. Salah satu alasan kita belum mati sampai hari ini, kalau mau jujur, rezeki yang tadi Allah tentuin di alam rahim belum kita terima semuanya. Sebelum itu diterima semua, ibu dilarang mati. Beneran dulu. Kemarin kajian yang sama AA, dia cerita dari ulama yang lain, ada orang jatuh ke sumur kan, minta tolong. Ditolonglah sama orang yang lagi lewat, diturunin timba, dia manjat naik, berhasil nyampe atas. Biar tenang, dikasih minum dulu segelas susu. Beres minum susu ditanya, "Ayo bapak kenapa bisa jatuh pak?" Dijawab, diperagain malah, "Nggak tahu ya, saya tadi cuma berdiri di sini, terus jatuh lagi." Jatuh lagi, tapi jatuh yang kedua meninggal. Nggak bunuh diri, nggak. Cuman kesimpulannya apa jadinya kok lihat? Orang tadi masih punya rezeki satu gelas susu lagi. Makanya udah nyampe di tempat kematian pun kaji naik gila ya, harus naik dulu ke atas untuk jemput sisa rezekinya, baru dia boleh mati. Akan mati woy. Ya. Makanya kan sampai diancam hukum yang berat oleh Allah kalau misalkan ada orang yang sengaja membunuh anaknya karena takut biayain atau ngebuang, naudzubillah. Enggak, udah terkapar nggak bisa apa-apa pun diri ini, kata Allah masih ada rezekinya, masuk lewat infus. Kan rezeki itu gitu. Apalagi nanti bicara rezeki itu luas, nggak cuma harta doang. Punya teman yang ngajak ngaji rezeki, pasangan yang mengingatkan untuk sholat rezeki, ya rezeki luar biasa. Segini tadi kita lagi bahas tentang yang dalam bentuk nominal harta, tapi tetap sudah Allah jamin. Ya, apalagi aslinya yang penting cukup. Sama kendaraan juga yang penting nyampe. Coba, berapa banyak orang Indonesia nggak punya pesawat, tapi pernah ke Tanah Suci? Coba kalau punya pesawat semua, mau parkir di mana? Ya, repot. Ya. Kadang orang mengira, kalau aku ngambil yang halal doang, kayaknya nggak cukup, kurang tepat. Aslinya, kata Allah, kalau kata Allah si Denis ini, rezeki ini misalkan rezekinya si Denis di bulan ini 1 miliar misal ya, maka mau
diminumin kucing, berarti Allah sedang hanya menyuruh ibu untuk jadi jalan rezeki bagi makhluk Allah yang lain. Harganya belum pernah kepake, dicobain, ya aku udah lintuh ya. Ternyata adiknya lewat masih langsing ya. Ya udah deh buat kamu aja. Serius kak? Ya udah. Kita ngaku-ngaku itu rezeki saya tuh, karena adanya di lemari saya. Gak ada yang bisa pakai tanpa seizin saya. Kata Allah harus jadi milik adiknya, jadi rezeki adiknya. Sampai usangnya dipakai sama adik. Ya. Dan yang ketiga, yang diinfakkan di orang. Dulu ada pengusaha solid, punya kebiasaan beres jualan cuman disisain uang buat modal besok, sisanya sedekah. Ditanyakan sama pengusaha yang lain, kamu nggak sayang sama uang kamu? Invest dong, invest kayak kita. Akhirnya dijawab, justru aku sayang banget sama harta aku, makanya pengen saya bawa mati. Gimana caranya? Transfer ke rekening akhirat. Sedekah ya. Luar biasa ya. Tenanglah gitu. Dah jangan khawatir, tenang, terima saja. Ibu jadi seperti ini pun makmur, itu rezeki. Karena kalau tidak terima repot juga, tiap kali foto pengen selalu kelihatan ramping, tahan nafas kan tidak enak. Berhasil kelihatan langsing tapi wajah biru kan kurang cantik, kekurangan oksigen ya. Insya Allah. Kadang yang dimarahin kameramennya, jangan gendut ya, itu kumaha caranya, kumaha. Coba Kang Ade, kumaha coba ta. Yang makan banyak dia, yang dimarahin kita gara-gara foto ini. Sampai harus pakai kamera bid'ah katanya. Saya boleh survei di sini nggak Bu? Saya suka survei ke siap mana-mana majelis ibu ya. Bu, saya pengen tanya, ibu kenapa foto teh selalu nggak bisa satu kali, pasti berkali-kali. Kenapa nggak cukup satu kali? Oh, ganti angel, aja ganti angel. Coba survei ya. Ibu foto 10 orang. Foto 10 orang nih. Yang 9 senyumnya udah sempurna, tapi ibu perem sorangan. Diulang nggak? Oke lah, foto yang kedua. Yang 9 perem, tapi ibu senyumnya sempurna sendirian. Itu kan yang dipajang di status. Egois kali. Saya tuh nggak sedikit tuh ya, ini kadang beres kajian suka ngecek IG kan, suka ada yang nge-tag kan, mention, tapi nggak sedikit yang di-tag pas yang saya nyamperin. Dan saya teh ingat ibu ini teh foto 4 kali nih saya tahu. Bisa-bisanya yang di-upload yang saya perem, bisa jadi yang 3 beliaunya yang perem, makanya saya yang di-upload yang pas perem. Tenang lah ya. Udah segitu dulu aja. Silakan dilanjutkan selanjutnya. Di sini saya langsung ke Jakarta lagi ya, ada kajian lagi.
masjid-masjid yang gede sudah ada alarmnya terus bunyi. Nanti sudah gampang ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa jawab pertanyaan. Untuk selanjutnya kita langsung saja ke doa karena doa berarti Iya, belum fotonya ya. fotonya sama nama aja. Iya, namanya ya. Izin waktu dan kesempatannya kita tundukkan hati kita sejenak untuk bermunajat ke sisi Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan da'in. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja kepada kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridha-Mu ya Allah. Dekatkan kami dengan lingkungan, sahabat, guru, teman-teman yang membuat kami tambah dekat dengan ridha-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari segala hal yang membuat kami lalai dari mengingat-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah seluruhnya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, baik yang di terang-terangan maupun tersembunyi ya Allah, baik yang telah terjadi maupun baru akan kami lakukan ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima ya Allah. Ya Allah, ini hamba-Mu yang lemah, yang jahil, fakir, yang zalim. Anugerahkan kepada kami keturunan yang solih-solihah, hafidh-hafidhah, wa bihamdi as-salihin, wa bihamdi min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqima sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa lahir batin. Terima kasih sudah dinikmati Allah. Mohon maaf lahir batin jika ada kebaikan dari Allah dan jika ada kesalahan dan pasti dari diri. Semoga ridho untuk memaafkan dan menasihati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan dulu ya.